Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Era new normal sudah mulai dijalani di tengah masyarakat. Semua sektor perlahan mulai beroperasi kembali. Seperti halnya juga dunia pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Lalu bagaimana dunia pariwisata di Kota Batam secara khususnya? Inilah Bincang Cerdas. Pemirsa TV Kepri, pada kesempatan episode Bincang Cerdas kali ini, saya sudah bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapak Ardi Winata. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tetap sehat menjalani aktivitas? Jelas, harus sehat. Baik. Nah, kita ingin tahu nih Pak seputar dunia pariwisata, kebudayaan dan pariwisata di Kota Batam ya. Ketika sekarang masih dalam pandemi COVID-19, juga sudah masuk era new normal. Tapi sebelum itu kita ingin tahu nih Pak mengenai perkembangan pariwisata di Batam sendiri bagaimana nih Pak? Nah, ini sebelum atau Sebelum. sekarang? Oh, sebelum. Ya, kalau kita bicara pariwisata tentunya luar biasa ya. Kita bicara awalnya mungkin Kepri dulu ya. Iya. Jadi Batam bahagian daripada Kepri, tapi Batam selalu menjadi indikator ya untuk perkembangan pariwisata. Jadi diukur itu dari jumlah wisatawannya, kemudian mungkin destinasi, dan terakhir itu length of stay-nya, lama tinggalnya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara pariwisata Batam, perkembangannya kalau kita bicara sebelum ya, before COVID-19 ini di tahun 2019 itu luar biasa bahwa Kepri ya, dari dalamnya ada Batam, pemberi kontribusi terbesar wismanya, jumlah terbesar wisatawan mancanegaranya untuk Indonesia nomor 2 di Kepri. Ya, jadi ini luar biasa, pencapaian pertama kali. Jadi kita bisa melampaui yang namanya Jakarta, ibu kota loh. Bali, Kepri, di dalamnya Batam, dan Jakarta. Ini prestasi yang bukan tanpa usaha ya. Tentu usaha dari semua stakeholder, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang luar biasa terhadap kepariwisataan khususnya Batam. Jadi kalau kita berbicara tentang destinasi, jadi Batam perkembangan destinasinya luar biasa. Jadi ada 3 konsep. Pertama, kita harus membangun yang namanya aksesibilitas, yang kedua amenitas, dan yang terakhir adalah atraksi. Nah, Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, beliau sangat fokus terhadap pembangunan yang namanya aksesibilitas dalam artian infrastruktur. Ini anggaran kita lontarkan dengan luar biasa. Jadi kenapa demikian? Karena aksesibilitas ini peran pemerintah itu cukup harus dominan. Karena membutuhkan biaya yang besar, kebijakan yang mumpuni. Nah, kemudian kita juga berterima kasih terhadap stakeholder kita yang juga ikut membantu yang namanya pembangunan amenitas. Seperti hotel, pelabuhan, rumah sakit, dan sebagainya. Itu untuk di Batam luar biasa. Nah, kemudian atraksi, ya juga pemerintah, stakeholder, malah paguyuban dan pertemuan-pertemuan itu selalu diadakan di Batam. Artinya event-event yang baik itu event yang bersifat alam dan event-event yang bersifat buatan juga banyak sekali di Batam. Nah, untuk itu perkembangan pariwisata Batam boleh kita katakan di 2019 itu cukup luar biasa. Ya, ini yang kita harapkan ke depannya setelah COVID-19 ini akan kembali menggeliat, akan kembali bangkit. Nah, tentunya dari kebangkitan atau kemajuan dari kepariwisataan ini efeknya cukup luas, apalagi kepada masyarakat. Ya, perputaran ekonomi akan terus berjalan dengan baik, kemudian tentunya penghasilan atau PAD pemerintah juga tinggi, dan artinya kita bisa membangun, bisa dikembalikan lagi kepada masyarakat, seperti itu. Nah, setelah sekarang sudah masuk pandemi COVID-19 begitu Pak, apa nih dampak terbesar yang dirasakan mungkin khususnya pelaku pariwisata sendiri nih selama pandemi berlangsung? Ya, pandemi COVID-19 ini sebenarnya kalau kita bicara dunia ya, jadi hampir 216 kalau saya nggak salah itu semua dunia
negara diterpa oleh COVID-19 ini. Indonesia tentu sampainya juga ke Batam. Nah, kalau kita bilang dampak, ya dampak tentu dampaknya banyak sekali. Kalau ke pariwisataan tentunya berdampak terhadap tenaga kerja, kemudian destinasi, kemudian terhadap event juga. Jadi semua ada perlambatan. Nah, untuk itu perlambatan-perlambatan tersebut dirasakan hampir di setiap sektor, semua sektor. Nah, inilah yang menjadi PR kita di era boleh kita katakan new normal. Kalau dalam Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif kita menyebutkan ini masa rebound. Kemarin itu mitigasi sebelumnya, kemudian masuk ke masa rebound, dan kedepannya nanti di 2021 kita harapkan kita bergerak ke yang namanya pemulihan. Seperti itu. Baik. Nah, berarti rebound seperti apa ya? Lahir kembali begitu ya Pak ya? Pantulan atau ya boleh katakanlah new branding gitu ya, atau rebranding ya begitu deh. Jadi ini kita harus berbuat sesuatu di era ini untuk menjambut yang namanya di tahun 2021 dengan harapan, dengan usaha yang luar biasa tenaga medis kita, peneliti-peneliti dunia dan termasuk Indonesia terus mencari yang namanya tuh apa yang menjadi lawan daripada COVID ini adalah vaksin. Nah, kita berharap ini cepat ditemukan, obatnya cepat ditemukan sehingga kita bisa bersahabat ya. Kalau Pak Wali Kota Batam saya itu mengatakan bersahabat, artinya kita yang ngatur COVID ini, jangan dia yang ngatur kita, seperti itu. Sembari itu kita dalam pariwisata harus siap dalam era ini mempersiapkan destinasinya, mempersiapkan eventnya, mempersiapkan termasuk juga mungkin anggarannya dengan berpegang kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Ini berarti butuh sekali kerjasama juga ya Pak, Jelas, para dinas, masyarakat, sangat, ya. pelaku, Dan stakeholder, pelaku benar, wisatanya juga. benar, gitu. kedisiplinan ya. Baik. Oke, baik, kita bakal terus lanjut ngobrol-ngobrol nih Pak, berbincang-bincang ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita break sejenak tetap di Bincang Cerdas. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dunia kesehatan, mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat. Semua dikemas secara mendidik dan informatif dalam Salam Sehat Kepri hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang Cerdas dan masih bersama Bapak Ardi Winata selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Tadi kita sudah dengar bagaimana pariwisata di Kota Batam sebelum COVID, juga sekarang kondisinya masih di tengah pandemi COVID-19 dan kita seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan juga new normal atau reborn begitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana pelaku pariwisata di Batam sendiri, siap nggak sih Pak? Wah jelas. Jadi saya yakin karena yang sangat berdampak itu adalah pelaku-pelaku pariwisata. Intinya khusus di Batam ya, mungkin sama saja nih dengan teman-teman lain di kabupaten, kota atau se-Indonesia atau sedunia. Jadi pelaku pariwisata terus berjibaku untuk untuk di masa new normal ini atau rebound ini
tetap eksis ya dengan gaya baru. Jadi kalau berevent ada stylenya, protokolnya, ada style barunya. Hotel juga demikian, travel agent, restoran, semua dengan pola yang baru. Ya, tapi tidak meninggalkan esensi daripada protokol kesehatan. Nah, mungkin kalau kita bicarakan luar biasa ini satu persatu bisa lama ya. Jadi mereka terus mempersiapkan diri seperti destinasi restoran, mereka sudah mulai menyesuaikan protokol kesehatannya dengan kasirnya sudah memakai partisi, kemudian social distancingnya, mengurangi jumlah kursi pada meja tamu, kemudian juga ada yang malah membuat partisi jadi kontak fisik antara satu tamu dengan tamu yang lain dibatasi, kemudian ya jelasnya cuci tangan ya dengan hand sanitizer itu, kemudian pembayaran sudah mulai non tunai. Jadi ini semua mereka beradaptasi dengan era new normal ini dengan membuka destinasi pariwisata mereka. Nah, itu bagaimana Pak koordinasinya antara pelaku pariwisata? Apakah memang berkoordinasi dengan pihak dinas dalam menerapkan aturan tersebut? Oh ya, jadi tetap ada skenario ya. Jadi kalau untuk khusus Batam, Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rui sudah menyatakan, mempersilakan, ini sudah merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Forkopimda Kota Batam bahwa kemarin pada tanggal 15 Juli kita sudah mulai membuka destinasi pariwisata. Jadi kalau di Batam hampir semua destinasi, hampir semua bagian dari kepariwisataan tersebut ada, yang mulai dari restoran, hotel, tempat-tempat hiburan, terus mall, ya shopping ya, tempat-tempat olahraga dan sebagainya itu lengkap adanya di Batam, termasuk ruang-ruang pertemuan, meeting, MICE meeting, incentive, convention, exhibition juga ada di Batam. Nah, tentunya skenario atau aturan yang dilakukan sebelum mereka melaksanakan reopening ya, atau membuka kembali destinasi mereka, terlebih dulu dari OPD ya, dari OPD masing-masing sesuai dengan tupoksinya, mempersilahkan stakeholder tersebut atau atau yang memiliki destinasinya membuat surat pernyataan. Jadi pernyataan itu antara lain berisi bahwa yang bersangkutan siap menerapkan protokol dan siap dengan konsekuensi yang lainnya kalau tidak melaksanakan itu. Kemudian tentunya sembari mempelajari protokol yang telah kita tetapkan. Jadi saya sendiri di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah menyusun lebih kurang ada 14 protokolnya, baik itu untuk restoran, hotel, tempat hiburan, dan yang lainnya itu kita sudah susun dan dipelajari, dan mereka menerapkan itu. Jadi kalau belum menerapkan itu, kita tidak benarkan mereka untuk reopening. Nah, kemudian yang paling luar biasa, kita setiap hari mengadakan pengawasan. Ya, ada pengawasan secara reguler, ada pengawasan yang tidak insidentil. Nah, ini secara tim kita terus mengkoordinasikan ini, mengkolaborasikan ini, sehingga kita Batam destinasi pariwisatanya buka, tapi penerapan protokol kesehatannya juga yang luar biasa. Itu yang kita harapkan. Nah, konsekuensinya apa tuh Pak kalau mungkin boleh tahu? Ya, konsekuensi Ketika mereka tidak melaksanakan. Iya, kalau tidak melaksanakan kita kena ada aturan yang berlaku, bisa teguran, kita teguran tertulis dulu, kemudian sampai dengan nanti pencabutan izin, memungkinkan. Ya. Berarti itu paling. Tapi rata-rata setelah kita hampir 1 bulan ini melaksanakan pengawasan, pelaku pariwisata itu sendiri mereka yang betul-betul getol untuk menerapkan itu. Cuman yang harus selalu kita ingatkan, saya selalu menyampaikan kepada stakeholder kita yang membuka tempat usahanya, jangan lupa atau jangan pernah bosan untuk menyampaikan atau menerapkan protokol kesehatan tersebut kepada customernya, kepada pengunjungnya, kepada masyarakatnya.
Nah, itu yang juga jadi satu hal yang sangat dipentingkan untuk ya namanya mencegah COVID-19 ini lebih kembali menyebar seperti itu. Kalau kita lihat per angka bahwa Batam cenderung menurun dan ini merupakan tren baik untuk kota Batam seperti itu. Tentunya tidak ada pelaku pariwisata yang ingin sampai izinnya dicabut ya. Iya Pak, ya? jelas. Baik. Nah seperti tadi Bapak sempat menyinggung mengenai inovasi yang mungkin saja diterapkan ketika reopening, ketika masuk era new normal ya untuk menarik pelanggan begitu. Nah selain itu apakah ada lagi Pak gebrakan mungkin yang dikoordinasikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama pelaku pariwisata? Jelas ya. Jadi inovasi yang saya sebutkan tadi, masing-masing destinasi mereka melaksanakan inovasi. Ini kita guiding juga. Seperti hotel, kalau dulu misalnya item dari housekeeping itu mungkin sandal atau handuk ya, sabun, dan sekarang sudah mulai yang namanya masker. Nah, seperti itu. Itu merupakan satu inovasi yang mereka lakukan. Kemudian apalagi yang memberikan partisi yang saya sebutkan tadi, kemudian memberikan menyediakan hand sanitizer, kemudian menyediakan partisi di meja-mejanya. Ini merupakan hal yang memang kita harapkan. Kemudian membatasi jumlah bus yang sampai dengan kapasiti 50, yang mungkin seatnya berapa dikurangi separuhnya. Kemudian mengukur suhu. Jadi ini hal-hal yang memang harus diterapkan di masing-masing destinasi atau pelaku-pelaku pariwisata. Oke, baik. Nah kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Cerdas. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya. Berbicara secara fakta dan akurat. Para narasumber yang ahli di bidangnya. Mengupas tuntas permasalahan yang terjadi. Memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri. Anda masih bersama kami pemirsa di Bincang Cerdas dan kita masih bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapak Ardi Winata. Dan tadi sudah kita dengarkan bagaimana upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkoordinasi dengan pihak pelaku pariwisata di era new normal ini ya Pak, untuk kembali mulai beroperasi dengan segala inovasinya. Dan tentunya ketika sudah dijalankan, sudah beroperasi, dibuka semua nih Pak, pasti ada kendala-kendalanya nih Pak. Bagaimana nih Pak? Iya, luar biasa ya, betul juga. Jadi kalau sudah reopening, terus siapa yang mengkonsumsinya gitu. Jadi begini, setelah kita tadi reopening dengan menerapkan protokol kesehatan, ya itu syarat paling penting ya. Malah bukan saja pariwisata, karena saya juga Kepala Dinas Kebudayaan. Ini
ini sanggar-sanggar seni juga, event organize, itu juga mereka berbondong-bondong untuk ikut mengisi masa new normal ini. Jadi bukan malah bersembunyi, tidak. Oh, kami akan menerapkan. Jadi bagaimana tari persembahan dan sebagainya, juga memakai masker yang bagus, begitu kan, latihan dan sebagainya, itu mereka tetap terapkan. Jadi luar biasa. Jadi bukan saja pariwisata, kebudayaan juga, karena kebudayaan itu juga memberikan warna terhadap pariwisata. Ada namanya itu culture tourism. Nah, jadi kita sudah kemas itu ya. Nah, benar kata Nurul tadi bahwa setelah ini reopening, siapa yang mengkonsumsinya, siapa yang tamunya? Nah, kita memberikan seperti 3 ya. Pertama, lokal, artinya masyarakat Batam sendiri, atau boleh kita katakan masyarakat Kepri lah ya. Karena Batam ini merupakan juga salah satu tujuan destinasi teman-teman, saudara-saudara kami yang ada, saudara kita yang ada di Kepri, baik itu di Natuna, di Lingga, Anambas, terus Tanjung Pinang, Bintan, ya, Karimun. Banyak saudaranya juga ada di Batam dan sebagainya. Itu kita anggap juga merupakan wisatawan kita ya, lokal ya. Kemudian masyarakat Batam itu sendiri bisa mau buka, mereka mau kunjung. Sekarang kita lagi bangun dataran Engku Hamidah, ini luar biasa, ini beramai sekali. Nah, ini juga tempat kunjungan baru. Kita punya museum Batam Raja Ali Haji juga tempat kunjungan baru. Ada Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah juga destinasi baru. Ini sekarang sudah mulai dikunjungi. Nah, namun target kita sebenarnya bukan di situ saja. Nah, kita berharap juga nanti domestik, wisata domestik misalnya ada dari Jakarta, dari Bandung, dari Papua, dari Aceh, Medan, yang juga tahun-tahun sebelumnya Batam merupakan daerah kunjungan mereka. Meeting berada di sini. Intinya kita konsepin dalam namanya itu MICE Tourism. Artinya Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Kemarin pada tahun kemarin itu ada tren baik ya. Tren saya juga merasa ini suatu hal yang luar biasa. Mereka sekolahnya di Bogor, ada sekolahnya di Samarinda, ada sekolahnya mereka kuliahnya di Pontianak, reuninya di Batam. Gitu kan luar biasa kan ya. Mereka rasanya Batam itu rendezvous ya, ada tempat memang strategis untuk berkumpul, karena apabila itu kita sebut dengan meeting ya, meeting, incentive, convention, exhibition. Before-nya, after-nya, setelah itu mau kemana? Nah, setelah mereka mengadakan pertemuan, reuni itu, besoknya mau kemana lagi? Betul kan? Betul. Nah, mau shopping, oh ada shoppingnya, mau ini ada. Nah, satu kekuatan Batam ini terhadap positioning Batam adalah kedekatan kita dengan negara Singapura dan Malaysia. Nah, ini juga daya tarik yang luar biasa. Jadi ini juga satu handicap yang harus kita pecahkan. Jadi wali kota Batam berusaha bagaimana nantinya menjumpai duta besar kita di sana sebagai perpanjangan Verlengstuk pemerintah kita. Bagaimana warga saudara-saudara dari Singapura, yang juga mungkin dari Malaysia ya, dari konjen kita yang ada di sana, untuk bagaimana warga Singapura, saudara kita Singapura, Malaysia juga datang ke Batam. Ini usaha ya, akan bertemu dengan duta besar kita di sana. Akan dilakukan Bapak Wali Kota Batam. Bagaimana mereka? Nah, sembari itu ada Permenkumham nomor 11 tahun 2020, itu masih ada pembatasan selektif terhadap wisman. Jadi kita masih memprioritaskan kepada diplomat ya, masih kepada pemegang kitas, kemudian pekerja-pekerja medis dan kemanusiaan, kemudian masih kepada yang diizinkan yang masuk ke Indonesia, pekerja-pekerja di marine dan airline, dan terakhir objek-objek vital. Jadi kalau ini masih tidak ada pelonggaran, memang apa yang kita lakukan sekarang hampir 75% destinasi pariwisata kita, pelaku-pelaku pariwisata Batam itu sudah reopening. Nah, salah satu customernya adalah Singapura dan Malaysia. Artinya mereka ingin datang, namun di Indonesia sendiri harus ada pelonggaran.
Kalau tidak seluruh Indonesia, mungkin Batam, dan termasuk teman kita atau dari kabupaten kita sebelah di Lagoy ya, Bintan juga meminta hal yang sama. Artinya ada pelonggaran-pelonggaran terhadap Permenkumham nomor 11 tersebut. Nah, kita luar biasa, Bapak Wali Kota Batam terus berkomunikasi tentang pelonggaran itu. Kemudian kita mendapat dukungan full dari asosiasi pariwisata Batam, baik itu dari PHRI, dari Asita, dari Ajahib, kemudian dari dari teman-teman dari Batam Promotion Tourism Board dan semuanya. Jadi ini sudah menghadap atau sudah berjumpa dengan Bapak Wali Kota, memberikan surat dukungan bagaimana Permenkumham tersebut bisa dilonggarkan atau kita istilahkan tuh relaksasi lah ya. Nah, istilah sekarang itu lebih convertnya relaksasi. Kalau tidak semua Indonesia, mungkin khusus Batam dan Bintan ya, Lagoy gitu ya. Karena ini sangat sekali kita butuhkan, sehingga apa yang kita lakukan sekarang itu akan efeknya atau manfaatnya akan lebih besar. Lebih besar lebih besar terhadap masyarakat kita sendiri, akan ada perputaran ekonomi. Yang kedua tentunya terhadap PAD, baik itu PAD Kota Batam, provinsi, juga mungkin APBN ya, PAD-nya negara, sehingga nanti ini berputar kembali roda perekonomian. Nah, ini yang kita harapkan nantinya ke depan. Tapi dengan satu syarat, bahwa kita terus Wali Kota Batam terus kita melakukan tracing terhadap COVID ini sampai ke level-level terbawah, sehingga benar-benar kita tahu kondisi Batam. Dan alhamdulillah perangka kita sangat baik sekali, level kita sudah ke level kuning, dan kita harap secepatnya menjadi hijau, sehingga trust dari saudara-saudara kita dari Singapura, dari Malaysia, dan pemerintah Indonesia sendiri bahwa kita benar-benar menangani COVID ini dengan baik akan terlaksana, dan ini akan sangat baik sekali terhadap era new normal ini menjelang nantinya ke era pemulihan. Oke, baik. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Nah, terakhir nih Pak, dari Bapak selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau atau masyarakat Kota Batam secara khususnya, apa yang ingin disampaikan? Ya, jelasnya begini, mungkin satu saja ya, tidak panjang-panjang. Jadi kita bersahabat dengan COVID, artinya bagaimana COVID-19 ini kita yang mengendalikan, jangan mereka mengendalikan, tapi dengan satu cara, yaitu tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat di semua elemen masyarakat. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ardi Winata selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sudah berbagi, berbincang-bincang bersama kita terkait dunia kebudayaan dan pariwisata di Kota Batam. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa TV Kepri. Saya Nurul Baitisa Putri beserta kru yang petugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri.